Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh, la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat lapang, nikmat harta, dan banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita hitung banyaknya. Akan tetapi jemaah sekalian Allah muliakan, semua nikmat-nikmat tersebut akan tiba waktunya untuk meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Yaitu ada satu nikmat yang dimana nikmat ini yang akan menyertai kita hingga akhirat nanti, yaitu nikmat iman. Nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk hidupnya. Nikmat yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba pilihannya saja. Walaupun sumber nikmat itu dekat, tetapi hidayah iman tidak serta-merta untuk menyertainya, untuk didapatinya. Nabi Nuh alaihi salam yang telah berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah, seluruh hidupnya untuk mendakwahkan iman. Tetapi lihatlah bagaimana anak dan istrinya tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam sama halnya, istrinya juga tidak mengindahkan perkataan suaminya. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim yang dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, lagi-lagi bapaknya pun tidak mengikuti ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul bashar, sebagai sebaik-baik makhluk di muka bumi ini, iman juga tidak
bisa memasuki orang-orang, bahkan orang yang terdekatnya, yaitu paman beliau Abu Talib. Kita tahu jemaah yang Allah muliakan, seluruh hidupnya umur Abu Talib digunakan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Tetapi di akhir hayatnya ia memilih untuk mati dalam keadaan musyrik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jemaah sekalian Allah muliakan, bersyukur atas apa yang Allah berikan keimanan, walaupun sedikit di dalam hati kita, dan kita berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena inilah sebaik-baik bekal untuk kita hadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah juga memberikan perintah di dalam Al-Quran, yang dimana kita tahu bahwasanya setiap perintah atau larangan di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata iman, maka ketahuilah bahwasanya perintah atau larangan tersebut adalah indikasi tingkat keimanan kita. Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika telah datang kepada engkau perintah untuk melakukan salat Jumat, fas'au, bersegeralah kepadanya. Maka salat Jumat, semangat kita untuk hadir melakukan salat Jumat berjamaah di masjid adalah indikator keimanan seorang hamba. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, kemudian dia melakukan salat. Maka salat ini juga sebagai indikator keimanan kita. Semakin semangat, semakin terdepan kita memperhatikan salat kita, maka salat itu adalah tingkat keimanan kita. Semakin baik salat kita, semakin baik iman kita. Maka jemaah yang Allah muliakan, marilah kita sama-sama di khutbah Jumat yang singkat ini kita berkumpul untuk saling mengingatkan, saling meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sumber hidayah, yang dimana keimanan kita akan selalu terpupuk dan terbangun ketika ia dekat dengan sumber hidayah, yang tidak lain tidak bukan adalah Al-Quranul Karim, yang Allah titipkan kepada kita, yang bahkan ada sampai yaumul qiyamah nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fatir ayat yang ke-32, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Telah kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Dan hamba-hamba tersebut yang telah menerima Al-Quran, di depannya Allah membagi menjadi 3 bagian. Bagaimana hamba-hamba tersebut ketika merespon kehadiran Al-Quran di tengah-tengahnya. Allah katakan, "Faminhum muqtasid, wa faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Dzalika fadlullah." Allah katakan,
ada 3 hambanya yang bagaimana ketika datang hadir Al-Quran di tengah-tengahnya, kemudian dia merespon. Dan kelompok yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi. Adalah ia orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berquran. Ia melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam waktu bersamaan ia juga melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Dia menzalimi, mengikis keimanannya dan ketakwaannya dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Sebagaimana kita tahu jemaah sekalian Allah muliakan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah iman tersebut dengan ketaatan, wa yankusu bil ma'siyah, dan berkurang karena kemaksiatan. Kemudian jemaah sekalian Allah muliakan, kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Kelompok yang pertengahan, ia beriman, ia berquran, dan ia menegakkan syariat Islam dan menjauhi larangan-larangannya, tetapi ia hanya menyukupkan dengan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larangkan, dan ia belum memilih untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ini adalah tambahan untuk kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ia beriman, berquran, menjauhi larangan-larangan Allah, menegakkan syariat Allah, dan juga melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah jemaah sekalian Allah muliakan, kita selalu mengharap untuk menjadi yang terbaik, hamba-hamba yang Allah pilih, yang dimana ia terdepan dalam melakukan kebaikan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu dekat dengan sumber keimanan tersebut, yaitu Al-Quranul Karim. Apakah sama orang yang berquran dengan orang yang tidak berquran? Orang yang membaca Al-Quran 1 halaman 1 harinya dengan orang yang tidak membaca Al-Quran sama sekali dalam 1 harinya? Kala jemaah yang Allah muliakan, jauh perbedaannya. Bahkan perbedaannya bisa dihitung dari huruf per huruf. Maka marilah kita simak bagaimana pahala banyaknya untuk membaca Al-Quran, yang dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Quran ketika kita membacanya akan dinilai 1 huruf itu 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim, 1 huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim, itu adalah 1 huruf. Alif huruf, lam huruf, dan mim huruf. Maka 1 huruf menjadi 10 kebaikan, dikali 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Masya Allah jemaah yang Allah muliakan. Berapakah kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca 1 ayat, 5 ayat, 1 halaman. Masya Allah. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan nikmat untuk mendapatkan kerabat atau teman di sekitar kita, yaitu nikmat teman, nikmat kerabat, maka nikmat ini akan meninggalkan kita dikala kita mendapatkan musibah atau kemiskinan. Nikmat teman mungkin akan datang atau akan banyak teman kita ketika kita mendapatkan harta yang banyak, maka ia datang merapat kepada kita. Tetapi Quran akan selalu menyertai kita, bahkan sampai surga sekalipun. Sekali kita berteman dengan Al-Quran, Al-Quran selalu akan menyertai kita.
pada hari-hari setelah kematian. Di alam kubur, Al-Quran datang untuk memberikan syafaat kepada kita. Di padang mahsyar, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita. Di yaumil mizan, di yaumil jaza. Bahkan ketika kita sudah masuk surga sekalipun, Al-Quran akan datang untuk memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, Allah mengatakan kepada para ahlul Quran, Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana aku membacanya dengan tartil ketika di dunia. Kemudian Allah katakan, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu di surga nanti adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, disitulah kedudukan kita di surga nanti. Maka tidak heran jemaah sekalian Allah muliakan, orang yang mendapatkan predikat atau tingkat kenikmatan surga nanti di yaumil kiamah adalah mereka para ahlul Quran yang selalu senantiasa mempelajarinya dan mengajarkannya dan mengamalkannya, tentu dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali untuk berquran. Tinggal beberapa bulan ke depan kita akan kembali memasuki syahrul Ramadan yang dikatakan sebagai syahrul mubarak, syahrul Quran. Maka marilah kita mempersiapkan diri untuk membiasakan dekat dengan Al-Quran di setiap waktu kita, di setiap detik kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasuli ajma'in. Alhamdulillahi ta'ala haqqa hamdih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri daripada apa-apa yang Allah haramkan. Sebagaimana kita tahu, apapun yang Allah perintahkan melainkan ada hikmah dan maslahat di dalamnya, dan perbuatan apapun yang Allah haramkan, maka kita ketahui bahwasanya dalam perbuatan tersebut pasti ada mudarat yang akan menyertai kita, maka kita harus menjauhinya. Maka jemaah yang Allah muliakan, perintah kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran tentu akan membuahkan kenikmatan yang besar dan keberkahan di dalamnya. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka sungguh baginya adalah kehidupan yang sempit. Maka sebaliknya, orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan datangkan kehidupan yang lapang. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan membiarkan syaitan untuk menyesatkannya dan bahkan menjadi qarin,
sahabat dekatnya. Pilihan kita jemaah yang Allah muliakan. Apakah kita ingin dekat dengan Al-Quran dan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, atau kita menjauhi Al-Quran dan banyak mudarat atau kesengsaraan yang akan kita dapatkan? Maka jemaah yang Allah muliakan, marilah pada Jumat singkat yang singkat ini kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan iman kita untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik adlun fina qada'uk nas'aluka Allah bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Allahumma inna nas'aluka anta ya hayyu ya qayyum an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba hammina wa ghammina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka anta ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la 'alaina mahruma ya rabbana lakal hamd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.